Selamat datang pada video pembelajaran sejarah 1131 kelompok 1. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi sejarah yang berkaitan dengan dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Halo semuanya, saya Syawalia Altafunisa. Dan saya Fateh Raf Ahmad. Saya Kesha Bintania. Saya Lydia Ramaliana Zara. Saya Siti Jalila. Dan saya Rangga Saputra. Ayo kita masuk ke materi pembahasan sejarah Indonesia. Nah, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang pertamanya itu ada reaksi langsung dan spontan. Reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan adalah dengan penuh antusias, bangga, dan memberikan dukungan penuh. Hal ini ditunjukkan dari penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dengan berbagai cara. Di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Komite Aksi. Komite Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, PBI, Barisan Buruh Indonesia. Pada tanggal 2 September tahun 1945, komite ini memberikan dukungan penuh terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat nomor 1. Sebelumnya, apa sih Manifesto Suara Rakyat nomor 1 itu? Jadi, Manifesto Suara Rakyat nomor 1 itu merupakan suatu pernyataan sikap sebuah kelompok yang diumumkan kepada publik dan bermuatan politik. Selanjutnya ada dukungan pemimpin Karisidenan. Pada bulan September tahun 1945, beberapa pemimpin Karisidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia serta mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Salah satu contoh dukungan tersebut adalah pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dinyatakan pada tanggal 5 September tahun 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwasannya Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat adalah daerah istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah materi pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, selanjutnya adalah materi peristiwa lapangan IKADA di Jakarta. Kira-kira ada yang tahu nggak sih IKADA itu singkatan dari apa? Ternyata IKADA itu singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Saat rapat akbar di lapangan IKADA Jakarta pada tanggal 19 September 1945 merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap rencana Jepang yang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu pada tanggal 10 September 1945. Di sisi lain, para tokoh pergerakan juga mendengar kabar bahwa Belanda hendak berkuasa kembali di Indonesia. Saat itu, suasana di lapangan IKADA sempat tegang setelah pasukan Jepang mengepung dengan persenjataan lengkap. Namun, massa tetap berdatangan. Sekitar pukul 3 sore, Soekarno datang ke lapangan IKADA dan menyatakan sebagai berikut. Pertama, sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan dan bertekad untuk mempertahankannya. Kedua, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. Keempat, memerintahkan massa meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Setelah materi pertama yaitu reaksi langsung dan spontan, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu perlucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Rakyat Indonesia di berbagai daerah melucuti tentara-tentara Jepang dan merebut persenjataannya serta menguasai gedung-gedung penting yang dikuasai oleh Jepang. Perlucutan persenjataan Jepang terutama bertujuan untuk pertama, mendapatkan senjata untuk modal perang,
kedua, mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke tangan sekutu. Dan yang terakhir adalah mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Selanjutnya adalah peristiwa di Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda yang dibantu oleh tentara sekutu untuk menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di puncak hotel. Untuk menghindari konflik, Presiden Sudirman sudah meminta orang-orang Belanda untuk menurunkan bendera tersebut, tetapi tidak dihiraukan. Akibatnya, para pemuda menyerbu hotel. Dua pemuda naik ke puncak hotel dan merobek bagian bendera berwarna biru sehingga menjadi bendera merah putih. Para pejuang ini merebut komplek penyimpanan senjata dan pemancar radio di Embong, Malang. Selanjutnya adalah peristiwa di Yogyakarta. Di Yogyakarta, aksi perlucutan tentara Jepang dimulai pada tanggal 26 September 1945. Aksi ini diawali dengan pemogokan semua pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang. Para pemuda juga memaksa Jepang menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, para pemuda yang bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR melucuti senjata tentara Jepang dengan menyerbu tangsi Otsuka Butai di Kota Baru. Meskipun berhasil menguasai tangsi tersebut, beberapa pemuda gugur, di antaranya adalah A.M. Sangaji dan Faridan M. Not. Kita masuk ke Banda Aceh nih. Pada 6 Oktober 1945, para pemuda di Banda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Pada 12 Oktober 1945, pimpinan tentara Jepang memanggil para pimpinan API dengan tujuan menginformasikan bahwa tanggung jawab keamanan masih berada di tangan Jepang hingga sekutu tiba. Oleh karena itu, Jepang memerintahkan agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan apalagi tanpa izin akan dihentikan. Namun, para pemuda menolak sehingga terjadi bentrokan. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke materi Sumatera Selatan. Aksi perluncutan tentara Jepang di Sumatera Selatan itu terjadi pada 8 Oktober 1945. Peristiwanya tuh berawal dari ketika Residen Sumatera Selatan Dr. Abdul Karim Ghani beserta seluruh pegawai pemerintahan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih. Diumumkan juga dalam upacara itu bahwa mulai saat itu seluruh keresidenan Palembang hanya akan tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia. Oke teman-teman, tadi kita udah dari Sumatera Selatan nih. Sekarang kita lanjut ke Semarang. Konflik di Jepang di Semarang dikenal dengan nama Pertempuran 5 Hari. Kira-kira kenapa ya dinamainya Pertempuran 5 Hari? Itu karena berlangsungnya tuh selama 5 hari, yaitu pada tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini itu berawal karena para pemuda membawa sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring menuju ke penjara di Bulu di Semarang. Nah, sebelum tiba di penjara nih, sebagian tawanan tuh kabur dan meminta perlindungan ke Batalion Kidebutai di Jatingaleh, yaitu di Jawa Tengah. Tidak lama berselang, muncul nih desas-desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk di Candi. Untuk membuktikan hal tersebut, Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium pusat melakukan pemeriksaan. Saat sedang menjalankan tugas, ia tewas ditembak oleh tentara Jepang.
Sedangkan di Kalimantan, dukungan proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Pada 14 November 1945, sekitar 8.000 orang berkumpul di Komplek Nica sambil mengarak bendera merah putih. Meskipun banyak daerah yang masih dikuasai oleh pasukan Jepang, masyarakat dan tokoh-tokoh pergerakan di Kalimantan menyebarkan berita proklamasi dengan semangat, dan terjadi gerakan-gerakan perlawanan untuk mendukung kemerdekaan. Dan di Sulawesi, dukungan terhadap proklamasi juga sangat kuat. Para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi, yaitu Dr. Sam Ratulangi, dengan merebut gedung-gedung vital dari tangan polisi Jepang. Di Gorontalo, para pemuda berhasil merebut senjata dari markas-markas Jepang pada 13 September 1945. Masyarakat Sulawesi serta ikut dalam berbagai perlawanan, termasuk pemberontakan bersenjata melawan pasukan Jepang dan Belanda yang mencoba menguasai kembali wilayah tersebut. Semangat proklamasi menginspirasi rakyat Sulawesi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih.